Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zahra Ahdaliza, NIM 1930 107002 dari jurusan Tadris Fisika semester 5. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang mengetahui dan memahami ayat-ayat tentang tujuan pendidikan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian tujuan pendidikan. Nah, pengertian pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, pengertian menurut KBBI, pendidikan datang dari kata didik dengan memperoleh imbuhan P serta akhiran an, yang artinya langkah, sistem, atau perbuatan mendidik. Yang kedua adalah kandungan surat dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 102, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, dari kandungan ayat Al-Quran surat Ali Imran 102 ini, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan takwa yang sebenar-benarnya kepadanya ialah hendaknya kalian berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, jangan sampai celaan orang menyurutkan langkah kalian dalam berjuang di jalan Allah, dan berlaku adillah walaupun terhadap diri kalian sendiri, orang tua kalian, dan anak-anak kalian. Yang kedua adalah surat Al-Qasas ayat 77, di mana artinya adalah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu meluapkan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, pada ayat ini ditunjukkan oleh Qarun dan kaumnya, di mana barang siapa yang mengamalkan nasihat dan petunjuk itu akan memperoleh kesejahteraan di dunia dan akan mendapat pula kesejahteraan di akhirat. Yang terakhir adalah surat Al-Zariyat ayat 56, yang artinya adalah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, dari ayat ini jelas menggambarkan kepada kita tujuan dari penciptaan jin dan manusia tidak lain hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam gerak langkah dan hidup manusia haruslah senantiasa diniatkan untuk mengabdi kepada Allah. Dan tujuan pendidikan yang utama dalam Islam menurut Al-Quran adalah agar terbentuknya insan-insan yang sadar akan tugas utamanya di dunia ini, sesuai dengan asal mulanya yang sebagai abid, sehingga dalam melaksanakan proses pendidikan, baik dari sisi pendidik ataupun anak didik, harus didasari sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, kesimpulan dari presentasi saya hari ini, di mana penjelasan pada ulama tafsir klasik maupun kontemporer terhadap tema tujuan pendidikan dalam Islam, khususnya pada surat tafsir ayat 122, di mana dasar kokoh bahwa sebuah aspek yang diharapkan terlahir dari proses pendidikan yang mengarah kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, untuk kandungan surat Az-Zariyat ayat 56, di mana pendidikan Islam bukan sekadar diarahkan untuk mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa, tetapi justru berusaha mengembangkan manusia menjadi iman atau pemimpin bagi orang yang beriman dan bertakwa. Kandungan surat Ali Imran ayat 102, yang mana sesungguhnya kita sebagai umat manusia sangat memerlukan pendidikan dan mengajarkan demi mencapai hidup yang jauh lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut perlu kita bangkitkan rasa semangat dan dorongan untuk tetap senantiasa berusaha, maju dan istiqomah dalam menjalankan visi dan misi hidup kita. Dan yang terakhir adalah kandungan surah Al-Qasas ayat 77, di mana ini menggunakan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam tunduk dan patuh kepadanya mendekatkan diri
diri kepadanya serta mendapatkan pahala di akhirat. Kandungan yang kedua adalah boleh mencari kesenangan di dunia asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan pemerintah berbuat baik kepada orang lain. Nah, sekian hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.